Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziana Isnia Hanga Hidayah, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menganalisa sebuah video, dan nantinya dalam sebuah video ini saya juga akan menentukan termasuk ke dalam jenis pengangguran manakah video tersebut. Oke, kalau begitu langsung saja kita saksikan videonya. Kita ke informasi selanjutnya. Musim kemarau melanda sejumlah daerah di Indonesia. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, ribuan hektar lahan terancam gagal panen karena kekeringan lahan. Ya, sementara itu di Banjarnegara, Jawa Tengah, musim kemarau juga mengakibatkan petani cabai menganggur. Hamparan ribuan hektar sawah di kawasan Bau-Bau, Kabupaten Kupang ini kering karena musim kemarau. Pematang sawah dibiarkan begitu saja oleh petani. Benih padi yang sudah ditanam pada petak-petak sawah terancam mati. Kondisi ekstrim ini membuat harapan warga untuk mendapatkan hasil panen di musim kemarau semakin tipis. Namun di antara kekeringan ini puluhan hektar sawah tetap digarap. Mereka tetap berharap padi tersebut dapat tumbuh. Ini sewa, pokoknya sewa orang bawah. Berapa nih? Ini 6 juta. Ini inisiatif sendiri ya? Ya. Ini rata semua di sini pakai sembako. Bendungan tidak ada. Ada bendungan di sini tapi tidak digunakan. Kenapa? Karena air ini datang kali ke susah itu. Airnya turun ke laut. Akibat kekeringan dan serangan penyakit padi ini, ribuan hektar lahan petani terancam gagal panen. Dampak kemarau panjang yang melanda wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah tidak hanya dirasakan oleh warga yang kekurangan air bersih, namun juga para petani cabai. Hujan yang tak kunjung tiba membuat puluhan hektar lahan pertanian tanaman cabai tidak ditanami selama 2 bulan terakhir. Pasalnya, lahan pertanian mereka jauh dari irigasi teknis, sehingga mereka hanya mengandalkan air dari hujan pada setiap musimnya. Hal ini menyebabkan petani menganggur. Ya, seperti apa yang kita lihat ini, posisi masyarakat sudah menyiapkan untuk lahan pertanian cabai, juga karena belum turun hujan, pada akhirnya mereka hanya bisa mempersiapkan seperti ini dan menunggu datangnya hujan. Sudah lama nih persiapannya? Sudah lama sekali. Selain mengharap hujan segera turun, warga juga berharap pemerintah bisa membuatkan penampungan air hujan di puncak bukit sehingga petani bisa tetap mendapatkan air saat musim kemarau. Nah, setelah kita menonton video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 2 berita dalam video tersebut, yaitu yang pertama, berita tentang petani yang kehilangan pekerjaannya akibat kemarau terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan yang kedua yaitu para petani cabai yang juga kehilangan pekerjaannya akibat adanya kemarau, yaitu terletak di Banjarnegara, Jawa Tengah. Lalu, pengangguran jenis apakah peristiwa pada berita tersebut? Pengangguran ini termasuk pengangguran jenis musiman, karena pengangguran musiman merupakan pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan musim. Nah, dalam video yang telah saya putar di awal video, dijelaskan bahwa para petani kehilangan pekerjaannya karena adanya musim kemarau. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi pengangguran jenis ini? Pengangguran jenis ini dapat diatasi dengan pemberian informasi mengenai lowongan pekerjaan dengan bidang lain, sembari menunggu lahan bisa ditanam kembali. Selain itu, pada musim kemarau ternyata buah-buahan tropis justru berbuah lebat. Dan hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengganti pekerjaan lama. Contohnya buah-buahan tropis itu seperti rambutan, mangga, manggis, durian, dan sebagainya. Nah, para petani bisa memanfaatkan hal tersebut untuk membuka usaha baru, memanfaatkan buah-buahan lokal yang sedang panen banyak tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya. Perkenalkan, nama saya Galuh Lintang Timur, kelas 11 IPS 1 absen 15. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi, yakni contoh berita tentang pengangguran dan penjelasannya. Pemutusan hubungan kerja dan menurunnya daya serap tenaga kerja akibat pelemahan ekonomi meningkatkan jumlah pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan menempati urutan pertama pengangguran terbesar. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia hingga Agustus 2015 terus merangkak naik. Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran terbuka mencapai 7,56 juta orang atau 6,18% dari total angkatan kerja Indonesia, sebanyak 122,4 juta orang. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan jumlah pengangguran terbuka pada periode Agustus 2014 yang tercatat 7,24 juta orang. Itu terjadi karena ada PHK dan daya serap tenaga kerja yang menurun, sehingga angkatan kerja baru tidak terserap. Kebanyakan industri yang mengalami PHK adalah yang tergantung dengan impor. Dari video tadi bisa disimpulkan bahwa jenis pengangguran yang diberitakan dalam berita tersebut adalah jenis pengangguran friksional. Alasannya karena dalam berita tersebut dijelaskan bahwa jumlah pengangguran adalah rata-rata seseorang yang sudah lulus sekolah atau lulus kuliah, seperti lulusan sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah kejuruan, dan lulus kuliah. Penyebab mereka menjadi pengangguran karena menunggu pekerjaan yang baru atau belum mendapatkan pekerjaan setelah mereka menempuh pendidikannya. Lantas, bagaimana cara menanggulangi masalah ini? Lantas, apa yang harus dilakukan? Mari kita bahas. Cara mengatasi pengangguran friksional terdiri dari 3 cara, yakni yang pertama, menyediakan pengumuman lowongan pekerjaan yang cepat, murah, dan terjangkau. 2. Memanfaatkan ruang publik untuk menyebarkan lowongan pekerjaan. Dan yang ketiga, membuat penyebaran lowongan pekerjaan secara rutin dan teratur. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.